Selamat bergabung dengan channel saya, Kardi Papahan. Kali ini dalam pembahasan tentang rubrik hukum dengan topik pemenang Pilpres 2024. Kalau ada pertanyaan, paslon mana yang menjadi pemenang Pilpres 2024? Memang saat ini belum ditentukan, khususnya pas dibuat bahan ini belum ditentukan siapa paslon pemenang Pilpres atau pemilihan Presiden 2024 karena perkaranya masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Namun kaidah hukumnya tentang pemenang Pilpres 2024 diatur di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya bacakan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dan jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Itulah yang dikategorikan sebagai pemenang pemilihan presiden. Memang ya dikatakan pemenang harus ada angka persentase tertentu sebagaimana diatur di dalam kaidah hukum konstitusi, yaitu pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sudah jelas kaidah hukumnya. Tapi kemenangan tersebut, kemenangan paslon presiden dan wakil presiden tersebut tentunya harus memenuhi syarat yang ditentukan juga oleh konstitusi. Syarat yang ditentukan oleh konstitusi ya bisa dibaca di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi ada beberapa asas pemilihan umum termasuk pemilihan presiden yang perlu dilaksanakan ketika mendapatkan angka kemenangan dalam pemilihan presiden seperti yang disebutkan di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, angka atau paslon yang telah mencapai angka minimal yang disebutkan di pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentu benar-benar melaksanakan atau kemenangan tersebut diperoleh dengan melaksanakan dengan baik dan konsekuen, yaitu azas pemilu seperti diatur di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Memang Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah diamandemen tidak membuat penjelasan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 45, berbeda dengan teks yang pertama dari Undang-Undang 45 sebelum di amandemen. Ada bagian penjelasan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, tapi setelah di amandemen pengertian atau batasan-batasan dari setiap pasal ya tidak dijelaskan sebagaimana naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang
sebelum diamandemen susunannya terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pasca diamandemen, ya struktur daripada Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah susunannya adalah ya pembukaan dan batang tubuh, tidak lagi penjelasan. Tentu ketika memahami pengertian asas pemilu secara umum, secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tersebut, ya tentu dalam hal ini ya penafsir terakhir adalah Mahkamah Konstitusi, karena ya kekuasaan pengadilan yang berhak menafsirkan atau yang berwenang menafsirkan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Namun kalau ditelaah beberapa pengertian dari asas pemilu seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 45 adalah langsung artinya rakyat berhak memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nurani dan tanpa perantara. Artinya tidak ada pemilih yang dikasih pemberian tertentu sehingga misalkan suaranya bisa digunakan untuk memilih pilihan tertentu, atau misalkan tidak ada suara pemilu dalam pemilihan presiden misalkan yang telah dicoblos oleh pihak misalkan yang dicoblos oleh pihak-pihak sebelum pemilu dilakukan atau sebelum pemungutan suara dilakukan, dan juga tentunya ya tidak ada digunakan misalkan data daftar pemilih tetap yang diduga palsu. Semua tentunya harus menggunakan dokumen-dokumen yang sebenarnya. Sedangkan asas yang kedua, umum artinya lah tiap warga negara yang sudah mencapai umur 17 tahun atau telah menikah berhak mengikuti pemilu tanpa diskriminasi. Ya, ini ketentuan prinsip asas umum ini, ya setiap warga negara berhak menyalurkan hak pilihnya, tidak dihalang-halangi. Ketika misalkan ada unsur dugaan menghalangi seperti misalkan tidak memberikan undangan untuk pemilu atau tidak menjelaskan di mana TPS pemilu secara jelas, ya tentu di sana asas pemilu secara umum belum dijalankan secara baik. Sedangkan bebas, ya sebagai asas yang ketiga, asas pemilu ini menjabarkan bahwa rakyat berhak memilih tanpa tekanan atau paksaan atau intimidasi dari mana pihak manapun. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi apapun pekerjaan, baik swasta, baik ASN, tidak ada paksaan-paksaan dari manapun. Sedangkan nomor 4 sebagai asas bagian dari pemilu adalah rahasia. Maksudnya adalah pilihan rakyat dalam pemilu akan dijamin kerahasiaannya. Sedangkan yang berikutnya adalah jujur. Semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu wajib bersikap jujur sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Baik tentunya paslon, presiden dan wakil presiden, dan juga penyelenggara pemilih, dan juga tentunya parpol pengusung, dan juga tentunya pemilih sendiri harus jujur. Dan yang terakhir atau yang ke-6 adalah adil. Artinya tiap paslon presiden dan partai politik wajib mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan. Jadi
kalau ada kecurangan, ada pelanggaran dalam pemilu, itu tentunya akan tetap menjadi hal yang perlu dipermasalahkan ketika pemilihan presiden. Saat ini seperti diketahui bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 masuk di dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena memang pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan sengketa hasil pemilihan presiden adalah Mahkamah Konstitusi, yang diperiksa dan diputus dalam waktu 14 hari kerja. Mengingat waktu tersedia tentunya, maka artikulasi dari pertimbangan atau fokus pembuktian atau pertimbangan utama di dalam membuat keputusan bagi Mahkamah Konstitusi tentunya adalah di sisi konstitusi, yaitu Undang-Undang 45. Karena itu menjadi fokus dari pengadilan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kalau KPU ya sudah ada membuat penetapan pemenang Pilpres, dan saat ini masuk di dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, maka titik artikulasi pertimbangan yang perlu dilihat oleh Mahkamah Konstitusi tentunya dilihat dari ketentuan pasal 6A dan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah hubungan antara perolehan suara seperti yang dimaksud di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu yang berajaskan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentu kalau di dalam pemilihan umum atau pemilu Pilpres atau pemilihan presiden ada kecurangan, itu adalah bagian pelanggaran atau bernegasi dengan asas keadilan. Termasuk tentunya kalau ada calon yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, ya termasuk pelanggaran di sisi atau tidak menaati asas dari pemilu sebagaimana diatur di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, diharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan membuat keputusan bahwa siapapun pemenang Pilpres atau dipastikan putusan tentang sengketa Pilpres atau pemilihan presiden 2024 adalah benar-benar dipertimbangkan dari sisi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga misalkan kalau belum memenuhi asas tersebut, ya bisa saja pemilu misalkan diulang atau pemungutan suara diulang maksudnya, dan ya paslon yang tidak memenuhi ketentuan konstitusi tentunya ya terbuka juga didiskualifikasi. Harapan kita tentunya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 benar-benar bisa menjalankan kaidah hukum
sebagaimana diatur di dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 dan juga pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dan dalam hal ini harus benar-benar dikedepankan bahwa Indonesia memang adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,